Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ya. Yang selanjutnya kita akan bahas dulu hakikat bahasa Indonesia ya. Oke. Untuk hakikat bahasa Indonesia, karena kita harus tahu dulu ya, sebelum lebih lanjut kita berbicara ya, kita harus tahu dulu hakikat bahasanya. Saya akan jelaskan gitu ya, terkait hakikat itu. Yang pertama adalah bahasa itu adalah sebagai sebuah sistem. Bahasa itu berwujud lambang, bahasa itu berupa bunyi, bahasa itu berwujud arbitrer, bahasa itu bermakna, bahasa itu bersifat konvensional, bahasa itu bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan sebagai identitas penuturnya. Ya, jadi inilah adalah hakikat dari bahasa. Yang dikatakan bahasa sebagai sistem ya artinya bahasa itu berpola, ya, akan berkaitan ya dari huruf, kata, kemudian kalimat menjadi sebuah wacana ya begitu. Dan di sini juga ada bahasa itu arbitrer. Maksudnya apa? Arbitrer itu mana suka ya. Sepatu dikatakan sepatu itu adalah arbitrer, mana suka saja ya. Kenapa tidak dikatakan piring? Ya karena mana suka ya. Dan ada hakikat selanjutnya adalah konvensional. Konvensional itu artinya mengikuti aturan ya, menyepakati aturannya. Ketika kita bilang sepatu dan orang lain itu bilang piring, ya, maka itu akan terjadi miskomunikasi, ya. Jadi komunikasinya tidak akan nyambung karena yang satu berpendapat itu sepatu, yang satu berpendapat itu piring. Menurut A, piring itu bukan seperti ini. Piring itu adalah untuk wadah untuk makan misalnya. Ya, itu adalah terkait arbitrer dan konvensional, ya. Bahasa itu lambang bunyi ya pasti dia ada suara, ada bunyi gitu ya. Kalau berkaitan dengan bahasa. Dan di sini pun bahasa itu dinamis, terus berkembang, ya. Dinamis itu terus berkembang. Jadi banyak sekali yang kita di sini ya hari ini bahasa-bahasa yang sangat beragam gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang dulu kita tidak ada menjadi ada gitu ya. Seperti dulu tidak ada kata daring ya, sekarang ada daring. Daring itu adalah padanan dari online ya. Itu terus dinamis ya. Nah, bahasa itu fungsi utamanya tadi ya pasti untuk interaksi sosial. Kita mengetahui teman-teman kita, kita ngobrol itu adalah untuk berinteraksi ya. Dan terakhir bahasa itu adalah untuk mengetahui identitas penuturnya ya. Saya berbahasa Indonesia artinya saya adalah orang Indonesia. Ya. Anda misalnya dari daerah gitu ya, datang untuk ke sebuah universitas untuk sekolah gitu ya. Kemudian memakai bahasa daerahnya. Kemudian ada kawannya, oh, dia ternyata orang Makassar. Menggunakan bahasa Makassar misalnya ya. Ada orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kita tahu itu identitasnya. Jadi bahasa itu berfungsi juga untuk mengidentifikasi siapa penuturnya. Kita orang Indonesia pergi ke luar negeri misalnya ya. Di luar negeri itu misalnya di Jerman. Di Jerman itu ketemu lagi. Kita tidak kenal tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Kita langsung senang. Kenapa? Ada orang Indonesia di sini ya. Jadi bahasa itu menunjukkan identitas penuturnya. Ya, itu secara singkat saya gambarkan tentang hakikat bahasa ya. Kemudian selanjutnya apa itu bahasa? Ya, apa itu bahasa? Saya ambil dari Rida Laksana ya dan Joko Kencono.
dalam HR 2014 halaman 32. Jadi bahasa itu apa sih? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ya, tadi. Jadi memang fungsi utama dalam bahasa itu adalah untuk komunikasi. Ya, saya berbahasa itu agar tahu maksud yang ingin Anda sampaikan apa. Ya, baik bahasa lisan maupun tulisan pun sama ya untuk berkomunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia. Kalau tadi kita tahu tentang hakikat bahasa itu apa sih, ya. Sekarang kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia. Banyak yang bertanya, dari mana sih asalnya bahasa Indonesia, begitu. Nah, sejarah bahasa Indonesia kita akan ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah dari mana, kemudian apa buktinya, mengapa, dan kapan resminya, ya. Ada yang tahu dari mana bahasa Indonesia? Iya. Oke. Untuk bahasa Indonesia sendiri ya, ini berasal dari bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu itu dulu ya sudah digunakan untuk lingua franca, yaitu bahasa perantara, bahasa perhubungan, ya. Bahkan digunakan di seluruh Asia Tenggara ya pada saat itu. Jadi semua masyarakat Asia Tenggara itu menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasinya. Nah, apa buktinya? Apa buktinya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu? Buktinya ada beberapa prasasti ya. Di sini ada Kedukan Bukit ya tahun 683, prasasti Talang Tua itu di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka, prasasti Karangbrah di Jambi, prasasti Bogor di Bogor gitu ya, dan itu menunjukkan menggunakan bahasa Melayu ya. Jadi prasasti yang ada itu menggunakan bahasa Melayu. Artinya bahasa Melayu itu memang sudah tersebar ya di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa bahasa Melayu? Kenapa tidak bahasa Sunda yang memang bahasa Sunda, mohon maaf, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu adalah bahasa yang terbesar ya. Suku terbesar di Indonesia itu adalah Jawa, sehingga penggunaan bahasa Jawanya pun pasti akan lebih banyak yang menggunakan. Tapi kenapa malah menggunakan bahasa Melayu? Tadi yang pertama, bahasa Melayu itu sudah dijadikan lingua franca untuk perdagangan gitu ya. Komunikasi antar suku itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua adalah sederhana. Jadi bahasa Melayu itu tidak ada tingkatan berbahasa. Mungkin kalau di bahasa Sunda ada ini ya, kalau kita bertemu atau berbahasa dengan orang tua yang lebih tua, anak-anak yang seumur itu akan berbeda. Pun di Jawa sama. Ya. Jadi sederhana sehingga mudah digunakan oleh semua suku. Yang ketiga adalah diterima oleh semua suku di Nusantara tadi karena dia sudah mempunyai fungsi sebagai lingua franca tadi ya, sehingga diterima oleh suku di Nusantara. Yang keempat, kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan ya, tadi karena sudah banyak menyebar dan sudah diterima oleh suku-suku di Indonesia, maka bisa menjadi bahasa kebudayaan ya, begitu. Nah, kapan lahirnya? Kalau kita berbicara lahirnya, maka lahirnya itu adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda. Ya, pasti Anda juga sudah tahu ya terkait ini. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Ya. Yang pertama, kita akan bahas apa kedudukan bahasa Indonesia itu, ya. Apa kedudukan bahasa Indonesia? Kemudian apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Begitu, ya. Nah, di sini ada kedudukan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa nasional. Ini kita mengambil dari Sumpah Pemuda ya, bahasa nasional. Kemudian yang kedua, sebagai bahasa negara landasannya adalah Undang-Undang 1945 ya. Begitu. Nah, di sini kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Apakah kita sudah bangga menggunakan bahasa Indonesia?
apakah kita masih malu-malu menggunakan bahasa Indonesia? Kita harus bangga loh dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mempersatukan seluruh daerah di Indonesia. Bayangkan. Jadi kita tidak perlu menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia untuk ke seluruh Indonesia. Anda misalnya mau jalan-jalan ke Medan, Anda mau jalan-jalan ke Lombok, Anda mau jalan-jalan ke Papua. Itu cukup satu saja, Anda pelajari bahasa Indonesia. Ya. Maka kita sudah bisa berkomunikasi. Ya. Ada beberapa negara yang memiliki bahasa nasionalnya banyak gitu ya. Nah, sehingga belum tentu nih kita menggunakan bahasa Mandarin misalnya, ternyata lawan kita ada yang punya yang bisanya gitu ya, yang bisanya bahasa India ya, atau bahasa Melayu atau bahasa Arab dan sebagainya ya. Jadi itu sebuah kebanggaan. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian lambang identitas nasional ya. Kita berbahasa Indonesia ya artinya kita adalah orang Indonesia ya. Jadi kebanggaan Indonesia. Kemudian selanjutnya bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Ini misalnya begini, ketika Anda dari daerah ya datang untuk belajar ya ke Bandung misalnya, apakah perlu belajar bahasa Sunda? Tidak perlu. Ya, cukup Anda menggunakan bahasa Indonesia saja, semua teman-teman Anda dari berbagai daerah pasti akan mengerti apa yang Anda sampaikan, ya. Kalau Anda ingin belajar bahasa Sunda ya lebih baik ya itu ya, karena kita belajar di tanah Sunda. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban Anda harus bisa menggunakan bahasa Sunda ketika Anda belajar di tanah Sunda misalnya begitu, ya. Yang keempat adalah bahasa perhubungan antar berbagai wilayah di Nusantara, ya. Itu sudah pasti ya, sama seperti poin 3. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, kemudian sebagai bahasa pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Ya, jadi kalau presiden pidato ya itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dokumen-dokumen kenegaraan itu menggunakan bahasa Indonesia, seorang guru menyampaikan materinya dengan bahasa Indonesia, seorang dosen menyampaikan materinya dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ada kita akan bahas bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar ya. Selama ini kan kita sering ya mendengar bahasa yang baik dan yang bahasa yang benar itu seperti apa sih? Nah, kita bahas dulu bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu adalah akan berkaitan dengan kaidah terkait ejaannya, maknanya, kelogisannya, tata bahasa, gitu ya. Anda menulis karya tulis ilmiah ya berarti harus sesuai dengan bahasa yang benar. Tata bahasanya harus diperhatikan. Nah, kalau bahasa yang baik adalah bahasa yang berkaitan dengan kondisi, konteksnya. Siapa sih lawan bicara Anda? Apa tujuannya? Di mana tempatnya? Waktunya? Ya, Anda menghubungi dosen tengah malam itu kan tidak tepat, ya. Berarti itu tidak baik, ya. Misalnya kita juga tidak bisa datang ke pasar tradisional, ya. Anda menggunakan bahasa yang sangat resmi. Bapak, mohon maaf, berapakah harga satu ikat bayam misalnya? Ya, itu kan tidak baik karena kondisinya yang tidak harus Anda menggunakan bahasa Indonesia seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar, ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.